Di sharing video saya kali ini, saya mau berbagi buat teman-teman semua, khususnya para youtuber pemula yang membuat channel atau membuat konten yang campuran. Kalian nggak perlu risau ataupun kalian khawatir tentang konten kalian tersebut, karena walau bagaimanapun YouTube nggak pernah memberikan suatu aturan kalau kalian itu nggak boleh membuat suatu konten yang campur-campur. Nah, buat teman-teman semua, untuk lebih jelasnya lagi, kalian tonton video sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman ya, agar kalian nggak gagal paham. Oke teman-teman, langsung ke videonya. Let's go, skip bro. Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian selalu diberi kemudahan, dilancarkan usahanya, dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan sesuatu yang mungkin agak sedikit susah buat kalian semua teman-teman ya. Dan khususnya buat para youtuber pemula, tetap semangat terus ya dalam membuat suatu konten, yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Khususnya buat para youtuber pemula, tetap semangat terus ya dalam mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sebuah sedikit pertanyaan ya dari teman-teman youtuber yang lain ya, tentang konten yang campur-campur atau konten gado-gado ya. Di sini akan saya bedah dan saya akan ulas semua buat teman-teman semua. Saya akan kasih penjelasan buat teman-teman semua. Apakah bisa sebuah konten yang gado-gado atau konten yang campuran itu bisa dimonetisasi atau tidak? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Karena YouTube itu nggak pernah memberi larangan ataupun memberi aturan kalau setiap kreator itu hanya bisa membuat satu konten yang satu tema aja teman-teman. Kalian bisa membuat satu konten yang campuran, tapi dengan catatan kalian enggak melanggar peraturan yang sudah YouTube tetapkan ya, seperti di pedoman komunitas YouTube. Kalian nggak bisa melanggar itu teman-teman ya. Dan di sini saya juga akan berbagi trik buat teman-teman semua untuk para kreator yang konten yang mungkin atau channel yang campuran. Ini saya ada beberapa trik biar channel campuran kalian itu bisa berkembang dan bisa dimonetisasi teman-teman. Seperti apa triknya teman-teman? Simak terus video sampai habis ya. Jadi begini teman-teman, memang pada dasarnya kalau kalian memperhatikan ya, YouTube itu memang memberikan saran buat kalian semua para YouTuber ataupun para kreator untuk tetap pada satu tema ya. Jadi agar apa? Agar algoritma YouTube itu lebih mudah untuk menempatkan konten kalian atau channel kalian itu akan ditempatkan di jenis dan kategori yang apa. Nah, kalau untuk konten campuran itu sebenarnya itu memang agak sedikit membingungkan ya teman-teman ya. Memang agak sedikit membingungkan, tapi ada cara lain supaya channel campuran itu bisa dimonetisasi teman-teman. Yang membingungkannya apa teman-teman ya? Algoritma itu bisa bingung nanti konten campuran itu kategorinya akan ditempatkan di mana gitu loh. Jadi akan membuat sedikit sulit ya, akan sedikit sulit untuk untuk berkembangnya agak sedikit sulit. Walaupun itu bisa dimonetisasi teman-teman. Di sini akan saya kasih trik ya teman-teman. Saya kasih triknya. Untuk triknya sendiri, usahakan pada konten campuran kalian itu, untuk di kolom deskripsinya itu cantumkan nama channel kalian teman-teman ya, cantumkan nama channel kalian agar nanti agar lebih mudah lagi di kolom pencarian teman-teman ya. Dan juga untuk di playlist ya teman-teman, seperti yang kalian ketahui, kalau konten campuran itu kan pasti banyak ya, banyak temanya ya. Mungkin bisa jadi seperti ini contohnya, example-nya misalkan kalian membuat satu konten yang seperti mancing, isi konten kalian ya mancing, game, ataupun memasak, ataupun vlog, ataupun yang lain-lain ya. Jadi nanti usahakan di konten kalian tersebut, di playlistnya itu kalian dibuat berbeda-beda ya. Misalkan di channel kalian itu kalian mempunyai 30 video dan itu campur-campur. Misalkan yang mancing ada 5, itu di playlistnya cukup yang mancing aja. Jadi nama pancing dan nama kalian gitu. Misalkan Udin pancing misalkan seperti teman-teman. Dan misalkan pun yang masak, misalkan yang masak itu kalian ada 3, itu bikin playlist tersendiri teman-teman. Dan juga seperti yang lainnya juga, jadi dibuat playlist sesuai dengan jenis konten kalian itu ya. Misalkan mancing ya ditaruh di playlist yang mancing, masak ditaruh playlist yang masak, misalkan game ya taruh di playlist yang game teman-teman. Itu cara untuk supaya
eh, konten kalian lebih dikenali oleh orang lain ya. Jadi pada intinya itu kalian hanya membutuhkan ini loh. Kalian memperkenalkan diri kalian pada saat kalian membangun sebuah channel, teman-teman. Ini adalah personal branding ya, merek dan karakter dari channel kalian. Kalau kalian mau berkembang, channel kalian mau berkembang, kalian harus memperkenalkan diri kalian dan memperkenalkan channel kalian kepada para penonton di luar sana, teman-teman. Karena kita tahu kita itu bukan public figure ataupun seorang artis ya, atau seorang politikus yang nggak perlu macam-macam hal-hal yang kayak mesti kayak artis saja kan nggak pakai deskripsi pun mereka bisa terkenal karena mereka adalah public figure. Tapi kalau kayak kita ya kita harus belajar bereksperimen supaya channel kita itu bisa berkembang, teman-teman ya. Yang saya maksud di sini personal branding itu adalah sebuah karakter. Jadi kalian bangunlah sebuah karakter, memperkenalkan channel kalian kepada orang lain ya, teman-teman ya. Karena dengan cara itu channel campuran kalian atau konten random kalian atau konten gara-gara kalian itu bisa berkembang, teman-teman. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, teman-teman ya. Nggak perlu khawatir buat teman-teman semua, khususnya para youtuber pemula yang udah membuat konten campuran, karena saya sudah banyak sekali melihat contoh-contoh dari teman-teman youtuber yang lain ya, seperti Aldipo. Aldipo ini membuat satu konten campuran dan dia pun sama. Dia mengutamakan personal brandingnya. Ataupun ada juga seperti Wawan Kotaro dan mungkin teman-teman youtuber yang lain ya, kreator yang lain juga sama. Mereka mengutamakan personal brandingnya supaya channelnya itu berkembang dengan personal branding tersebut, dengan karakternya dan karakteristik dari channel mereka supaya lebih cepat dikenali oleh orang lain, teman-teman ya, oleh para penonton maksudnya. Karena dengan cara itu channel kita itu bisa berkembang ya, khususnya untuk para kreator yang mempunyai konten atau channel yang campur-campur, teman-teman. Satu lagi tips dari saya, teman-teman ya, untuk masalah konten yang campuran ataupun konten gado-gado, mungkin kalian masih pusing ataupun bingung ya untuk menentukan kategorinya. Jadi kategori konten campuran itu sebenarnya di apa gitu ya. Karena kalau kita mungkin yang punya channel yang dengan satu tema, mungkin kita bisa tahu ya, gampang sekali untuk menentukan kategori kita sendiri. Seperti game ya, konten kita game ya kita kategorikan di game, konten masak ya kita kategorikan di masak, ataupun sense dan kategori yang lainnya mungkin yang satu tema lebih mudah dan lebih gampang. Tapi dengan konten yang campuran mungkin buat teman-teman semua ya, para youtuber khususnya para youtuber pemula mungkin masih bingung ya, masih bingung untuk menentukan kategori campuran itu seperti apa. Seperti apa? Kalian tentukan kategori channel kalian itu di blog dan orang. Karena untuk konten campuran ini lebih personal, di blog dan orang itu lebih personal. Ini orang. Jadi orang itu memperkenalkan karakternya sendiri, memperkenalkan personal branding mereka atau channel mereka ke orang lain. Ya, teman-teman, ini perlu kalian ingat, khususnya buat kreator yang konten campuran, ubah kategori kalian ke blog dan orang. Ini adalah kalimat terakhir dan pesan sharing terakhir yang terbaik buat teman-teman semua ya. Perlu diingat untuk kalian yang kontennya campur-campur, gado-gado, random, ingat apa yang sudah saya bilang tadi. Di kolom deskripsi kalian cantumkan nama channel kalian. Dan yang kedua, beda-bedakan setiap playlist yang ada di konten kalian ya. Konten campuran itu pasti banyak jenis ya, teman-teman ya. Jadi playlistnya buat masing-masing sama konten-konten kalian itu. Kalau misalnya konten kalian mancing, di satu yang playlist mancing. Konten masak, taruh di konten playlist masak ya. Atau game, kalian taruh konten game di playlist game. Dan yang ketiga adalah menunjukkan personal branding kalian atau karakter ya, karakter kalian. Kalian perkenalkan diri kalian, channel kalian ke orang lain agar lebih mudah lagi kalau kalian itu cepat dikenali oleh orang lain ya, teman-teman ya. Karena ini satu-satunya jalan supaya channel random kalian atau channel campuran kalian itu bisa lebih cepat dikenali orang lain. Kategori, untuk yang kategori seperti yang tadi saya bilang, tentukan kategori kalian di blog dan orang, karena ini sifatnya lebih universal ya, lebih luas, mencakup bisa kemana saja, blog dan orang ya. Yang lebih ingat lagi, jangan sampai lupa personal branding, karena itu adalah karakter dari channel kalian, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin itu sedikit tips dan tutorial saya, sharing dari saya, semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para youtuber pemula. Jadi jangan patah semangat dengan konten kalian ya. Mungkin kalian ngerasa ya saya udah terlambat nih bang, saya membuat konten campuran, atau udah kejebur saya membuat konten gado-gado. Kalian gak perlu khawatir dan gak perlu risau dan gak perlu takut karena konten kalian campuran teman-teman. Karena YouTube nggak pernah melarang kalian untuk membuat konten yang campuran, kalau selama kalian masih bisa memenuhi peraturan dari YouTube ya, nggak melanggar peraturan YouTube, seperti kayak re-upload, kayak clickbait, atau membuat thumbnail yang bersifatnya sara ataupun pornografi gitu ya. Dan juga ya pokoknya yang hal-hal yang melanggar dari peraturan yang udah YouTube kasih buat kalian semua teman-teman ya. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya, buatlah suatu konten yang lebih baik lagi, buatlah suatu konten yang lebih cakep lagi, dan yang pasti yang lebih menarik lagi, agar supaya kalian bisa lebih cepat berkembang dan para viewers kalian itu akan betah dan gak berpaling ke konten atau ke channel sebelah teman-teman ya. Buatlah konten video yang lebih baik lagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk masalah settingannya, kalian jangan lupa maksimalkan, dibagusin lagi, dan jangan lupa dengan tag-tagnya dan deskripsinya dan yang lain-lainnya. Lengkapi metadata kalian supaya algoritma YouTube bisa menempatkan channel kalian dan memprioritaskan channel kalian lagi teman-teman. Dan kalian juga bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube yang lebih cakep lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit tips dan sharing dari saya buat teman-teman semua, semoga berguna ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa juga ya, jangan lupa kasih like dan kasih subscribe dan kasih komentar di bawah ini ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dan terupdate. Dan yang pasti kalian nggak bakalan ketinggalan info-info yang terkeren lagi dari tutorial tips teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam youtuber pemula dan salam dari tutor tuh.